SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma sallim na ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dan para ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di tempat yang Allah Subhanahu wa taala berkahi, di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala sayangi. Semoga kehadiran dan kedatangan kita untuk sampai di tempat ini Allah Subhanahu wa taala catat sebagai kontribusi amal baik kita di catatan amal kebaikan nanti di hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan-bulan ini menjadi awal bagi kita semua untuk selalu membuka benak kita akan kedatangan tamu agung yang sudah kita nanti-nanti kehadirannya. Sebagaimana 2 bulan yang lalu saya ingatkan, maka di bulan Januari ini pun saya tidak lupa untuk mengingatkan diri pribadi dan para jamaah yang lain. Mu'alla ibnu Fadl rahimahullahu ta'ala pernah mengungkapkan bagaimana satu tradisi dan budaya yang selalu dipegang teguh oleh orang-orang soleh sebelumnya, bagaimana lisan mereka senantiasa basah dengan zikir, permohonan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan hati mereka selalu menautkan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika keinginan dan permohonan mereka bisa diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka Mu'alla ibnu Al-Fadl rahimahullahu ta'ala menuturkan bagaimana orang-orang soleh sebelumnya pun demikian, orang-orang soleh yang hidup di masanya selalu memanfaatkan hari demi hari dalam rentetan 1 tahun itu agar selalu hatinya bertaut dengan bulan Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, lisan mereka selalu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperjumpakan kembali dengan bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelahnya, setelah berlalunya bulan Ramadan, lisan mereka pun gak berhenti untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar selama bulan Ramadan seluruh ibadah-ibadahnya, qiyamul lail, sedekah, pun demikian dengan puasa Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya pelajaran dan faedah penting yang bisa kita petik dari doa-doa yang mulia yang sudah menjadi kebiasaan para ulama sebelumnya? Ini mengingatkan bagaimana bulan Ramadan itu adalah satu bulan yang memang tidak bisa dilepaskan sepanjang tahun oleh para ulama-ulama terdahulu. Inilah yang sebenarnya kebiasaan dan budaya yang hampir punah dan musnah di zaman ini. Kita baru merasakan datangnya kehadiran bulan Ramadan mungkin beberapa saat sebelum kita berada di bulan atau di penghujung bulan Sya'ban. Pun demikian tatkala kita sudah meninggalkan bulan Ramadan, maka berarti hilang pula kenangan-kenangan indah kita bersama bulan Ramadan. Karena sudah tertutupi dengan kebahagiaan, euforia, kesenangan di bulan Syawal. Itu yang selama ini kita rasakan. Tapi kalau kita bandingkan dengan kebiasaan para ulama-ulama soleh terdahulu, subhanallah, Seakan bulan Ramadan, kalau kita kaitkan 6 bulan sebelumnya dan 6 bulan, berarti ini 1 tahun.
Mereka tidak bisa lepas dari bulan yang sangat dinanti oleh mereka. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengingatkan kembali pribadi dan para jamaah untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang pernah diriwayatkan oleh Yahya ibnu Abi Katsir rahimahullahu taala, seorang tabi'in, ahli fikih dan seorang ahli hadis pula. Yahya ibnu Abi Katsir seringkali berdoa dengan doa yang sebagian ulama-ulama kontemporer menyatakan doa ini sangat bagus sekali karena mencakup 3 pesan yang mulia. Sebagaimana doa yang saya bacakan di awal muqaddimah tadi, Allahumma yani sallimni yani ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ini adalah wujud bagaimana tawakal seorang hamba untuk selalu menautkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ia diberikan kesempatan dan peluang untuk beribadah, apapun jenis dan bentuknya. Sebagaimana kita mau berangkat haji, umrah, atau mungkin barangkali menunggu penantian kita yang cukup panjang dan lama dengan tamu agung yang sudah kita nanti kehadirannya bulan Ramadan, maka buktikanlah tawakal jenis pertama ini dengan memperbanyak doa. Sebagaimana doa dan pesan mulia dari Yahya ibnu Katsir ini, Allahumma sallimni ila Ramadan. Harapannya agar kita nanti diberikan kesempatan tahun ini bisa diberikan peluang lagi untuk bermunajat, berdoa, bersimpuh dan meraup pundi-pundi pahala dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia itu. Allahumma sallim li Ramadan. Ini adalah pesan yang kedua. Pesan yang kedua ini amat indah sebenarnya. Sebagian ulama mengatakan pesan yang kedua dari doa Yahya ibnu Abi Katsir ini mengandung doa dan pengharapan seorang hamba bila mana nantinya kita sudah sampai di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kemudahan. Tanpa kekuatan darinya, tanpa ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Begitu banyak orang menanti kedatangan bulan Ramadan, tapi selalu ada halangan. Baik kesibukannya semakin meningkat, bisnis dan ordernya yakni semakin ramai. Atau mungkin barangkali kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya sehat walafiat, subhanallah, sebulan penuh di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan berbagai penyakit misalnya. Maka ini adalah bagian dari keinginan kita. Kita tidak tahu apa takdir yang terbaik untuk kita semua. Di bulan Ramadan bila mana kita masih diberikan kesempatan berjumpa dengannya. Tapi doa-doa seperti ini adalah bagian dari wujud tawakal kita jenis yang kedua, tawakal di saat kita sedang beramal. Maka oleh karena itu nantinya mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan kemudahan dan tidak ada aral melintang yang menghalangi kita di saat kita berada di bulan Ramadan. Dan tidak kalah pentingnya doa yang terakhir dan pesan yang terakhir, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, kabulkanlah, terimalah persembahan kami yang terbaik selama di bulan Ramadan. Apalah guna dan tidak ada faedahnya bila mana kita melalui hari demi hari di bulan Ramadan, tapi kenyataannya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin ya laisa lahu min siyamihi yani al-ju' wal atas, wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi hanyalah apa? As-sahr, begadang malam, siangnya hanya dapat rasa lapar dan dahaga. Ini bukan keinginan kita semua, tapi Nabi SAW sudah mengingatkan kepada kita semua. Maka harapan kita selama bulan Ramadan, hampir setiap malam kita begadang, siangnya kita harus menahan lapar dan dahaga. Harapannya apa? Wa tasallamhu minni mutaqabbala, agar Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita selama di bulan Ramadan. Makanya doa ini amat mulia dan sangat dianjurkan sekali bagi kita semua, baik dengan riwayat seperti ini maupun dengan riwayat-riwayat yang lain. Tapi paling tidak tunjukkanlah bentuk tawakal kita sebelum beramal ini dengan memperbanyak doa, sebagaimana ini adalah budaya dan rutinitas para ulama, ya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Mu'alla ibnu Fadl rahimahullahu taala. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada siang hari ini dan nanti kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua,
membahas tentang kelahiran baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dahulu pernah kita sampaikan, ya, Amul Fil atau kejadian datangnya pasukan bergajah yang akhirnya porak-poranda ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim kerumunan dan kelompok burung-burung yang kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, dari arah Laut Merah, dengan setiap burung membawa 3 kerikil yakni kecil, dan itu semua diabadikan cerita tersebut, dan ini adalah kisah nyata di dalam surat yakni Al-Fil, dan sudah kita bahas yakni dahulu, ya, sebagian orang-orang orientalis mengingkari, menyangkal kevalitan kisah ini, dan sudah kita sanggah pula dahulu. Ternyata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah menuturkan, ya, bahwasanya kisah pasukan bergajah ini ternyata menjadi gerbang awal. Ternyata ini ada kode, ada isyarat, ya, karena dengan kedatangan pasukan bergajah yang akhirnya kemudian porak-poranda oleh kerumunan burung, ini secara tidak langsung mengangkat apa? Mengangkat harkat dan citra serta nama suku Quraisy. Secara tidak langsung yakni pula mengangkat dan menjadikan kakeknya Nabi SAW semakin viral. Lah, apa kaitannya dengan kelahiran baginda kita Muhammad SAW? Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, selain ini menjadi pertanda detik-detik kelahiran Nabi SAW, viralnya suku Quraisy, dan itu adalah sukunya Nabi. Viralnya dan semakin populernya nama kakek Nabi SAW, ya, ini pun akan berimbas kepada sang cucu yang akan lahir, yaitu siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Ya, lah inilah yang kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, semuanya sudah masuk dalam kesempurnaan skenarionya Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad SAW. Jadi pesan-pesan, isyarat-isyarat yang seperti ini bukan datang secara tiba-tiba, tapi ini sudah masuk dalam kesempurnaan skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ketenaran sukunya, ketenaran yakni kakeknya, ini akan berimbas nantinya kepada ketenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di tahun yang sama yang nanti kita akan bahas, Amul Fil, tahun gajah, inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada sisi historisnya, ya, kita akan bahas TTL-nya, tempat tanggal lahirnya berdasarkan riwayat-riwayat yang sahihah, dan kita akan mencoba untuk mengkritisi beberapa riwayat-riwayat yang tidak ada dasarnya atau mungkin barangkali diriwayatkan oleh beberapa hadis-hadis dan athar yang tidak valid. Nanti kita akan sampaikan. Kita akan mulai dengan muqaddimah, yakni proses Nabi SAW detik-detik sebelum dilahirkan di atas muka bumi ini, yaitu ketika ayahanda tercinta Abdullah, ayahnya Nabi SAW ini meninggal. Sebagaimana termaktub di dalam kitab-kitab sejarah, ya, ayahnya Nabi SAW, Abdullah, sebelum lahirnya Nabi SAW ini sudah Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Ini pun ada faedahnya. Kenapa ayahnya diwafatkan sebelum Nabi SAW lahir? Kemudian nantinya kenapa Rasulullah SAW menyandang status sebagai anak yatim? Lah, itu nanti ada faedah. Subhanallah, belajar fikih sirah ini luar biasa. Karena perjalanan panjang Nabi SAW ini tidak luput dari hikmah dan pelajaran berharga yang bisa kita petik. Ya, sebagaimana saya sampaikan, banyak para sejarawan, pakar ahli sirah, ya, dan ini adalah cerita yang sahih. Tepat di usia sekitar 25 tahun, ayahanda Nabi SAW melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Ya, dan kita tahu di negeri Syam ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah jujukan para bisnismen dari penduduk Makkah. Makanya pernah kita sampaikan, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam surat Quraisy, rihlatas syita'i was-saif. Ya. Jadi ada 2 perjalanan dagang. Yang pertama adalah rihla asyita, musim dingin, sebagaimana hari-hari seperti ini. Karena di Jazirah Arab,
ya di Makkah beberapa pekan ini ya antara ada yang 68 sampai 17 atau 15 derajat Celcius, subhanallah. Musim dingin. Dan kita tahu profesi kebanyakan penduduk Makkah itu mereka adalah pedagang, tujar atau bisnismen. Maka disinilah kemudian Hashim, kakek kedua dari Nabi SAW itu dianggap sebagai inisiator perintis pertama adanya perjalanan dagang ke negeri Syam dan ke negeri Yaman. Ya, makanya ada dua perjalanan dagang. Rihlatas Syita, musim dingin, ke negeri mana? Ke negeri Yaman apa ke negeri Syam? Ya, ke negeri Yaman. Karena Yaman di sana itu cuacanya lebih apa? Lebih hangat. Di saat yang sama di daerah Jazirah Arab secara umum musim dingin, di daerah Yaman lebih apa? Lebih hangat. Ya, rihlatas syita. Nah, sedangkan rihlatas soif itu musim panas. Di Jazirah Arab mereka melakukan perjalanan dagangnya bukan ke Yaman, tapi ke negeri mana? Ke negeri Syam. Karena di saat Jazirah Arab secara umum itu musim panas, subhanallah, di negeri Syam itu lebih apa? Ya, lebih stabil yakni cuacanya. Suhunya pun tidak sepanas yang ada di Jazirah Arab secara yakni umum. Nah, ini adalah yang dua perjalanan dagang yang dicetuskan oleh kakek Nabi SAW yang kedua, yaitu Hashim. Ya, dan pernah kita sampaikan kalau tidak salah yakni dahulu, ya, mereka ini menjual dan kulakan yakni juga. Jadi produk-produk dalam negerinya orang-orang Makkah ketika di musim dingin mereka bawa ke negeri Yaman, baliknya mereka kulakan apa? Rata-rata adalah sembako. Ya, bumbu-bumbu dan lain sebagainya. Sedangkan di musim panas, yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat mereka melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam, mereka menjual produk lokal, baliknya mereka membeli atau kulakan produk dari Syams. Kebanyakan yang dibeli itu adalah al-mahsulat. Al-mahsulat itu adalah hasil pertanian. Ya, karena para penduduk Makkah rata-rata adalah para pedagang. Jadi ke sana mereka membeli beberapa hasil pertanian yang ada di negeri Syams. Nah, ini adalah salah satu di antara ya apa yang dibukukan oleh para sejarawan di dalam kitab-kitab yakni sejarah. Kebetulan perjalanan terakhir dagangnya Abdullah, ayahnya Nabi SAW ini bukan ke Yaman, tapi ke Syam. Berarti musim apa? yakni musim panas. Nah, sempat yakni singgah sebenarnya di Madinah dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala wafatkan di sana. Allah Subhanahu wa taala wafatkan ayahnya Nabi SAW ketika singgah ke Madinah di kota Yathrib yang kala itu belum dinamakan kota Madinah, masih bernama kota Yathrib. Ya, lah di sanalah ayahanda Nabi SAW Abdullah meninggal, dimakamkan di sana. Para ulama sejarah menyatakan sekitar genap berusia 25 tahun. Dengan wafatnya ayahnya Nabi SAW, otomatis Nabi SAW yang kala itu masih di dalam kandungan ibundanya tercinta ini menjadi calon anak yatim. Ya, makanya tentang keyatiman Rasul SAW Allah Subhanahu wa taala mengabadikan pula. Sebagaimana tertuang di dalam surat Ad-Duha ayat yang ke-6. Alam yajidaka yatiman yani fa'awa. Kalau kita lihat sabab nuzulnya ayat ini, kronologi dan sebab yang melatar belakangi ayat ini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir salah satunya, karena istri dari Abu Lahab siapa? Yani Ummu Jamil, sebenarnya bibi iparnya sebenarnya. Ya. Itu merasa ada yang janggal. Kala itu Rasulullah SAW diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Tak ada satupun yang menjenguknya. Salah satunya adalah Jibril alaihissalam yang biasanya turun dengan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan di saat yang sama ketika Rasulullah SAW sedang sakit, gak ada yang menjenguknya.
Di sini kemudian dimanfaatkan oleh Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, untuk membuli Nabi SAW habis-habisan. Bukan untuk menunjukkan empatinya kepada Rasul SAW di saat beliau sakit, tapi ini dijadikan sebagai sasaran empuk untuk membulinya. Endingnya, Ummu Jamil ini menyatakan bahwasanya qad tarakaka rabbuk, Rabbmu ini sudah meninggalkanmu. Karena teman setiamu, siapa namanya? Jibril ini kok nggak kelihatan. Padahal di saat yang sama kamu sedang membutuhkan ziarah, penjenguan. Berarti ini adalah bukti Tuhanmu sudah meninggalkanmu. Nabi SAW sudah sakit, dibuli lagi. Sakit hati pasti. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ya'simuka minan nas. Allah Subhanahu wa taala tidak akan tinggal diam. Pengawasan, pembelaan terhadap hak-hak Nabi SAW itu pasti nyata akan terjadi. Dan memang betul, gak lama kemudian turunlah surat Az-Zuha ini, yang kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma satu paket dengan turunnya surat Al-Insyirah, yaitu surat Asy-Syarah Alam Nasrah. Rasulullah SAW akhirnya kemudian mendapatkan hiburan tersendiri. Turunnya dua surat sekaligus ini sebagai bentuk pelipur lara bagi Nabi SAW. Surat Az-Zuha dengan surat Asy-Syarah. Nabi SAW diingatkan di dalam dua ayat ini, wahai Muhammad, alam nasrah laka sadrak. Tidak ingatkah engkau ketika Allah Subhanahu wa taala dahulu di waktu kecil, di usia berapa dulu? 4 tahun, dalam peristiwa apa? Pembedahan dada Nabi SAW, yang itu tidak diberikan peristiwa ini kepada para nabi-nabi sebelumnya dan orang-orang soleh sebelummu. Bukankah ini adalah nikmat yang besar? Semuanya. Pun demikian di dalam surat Az-Zuha, ini satu paket turunnya. Wadzuha wal laili idza saja. Ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma yani qala. Sampai kemudian ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu ini tidak meninggalkanmu wahai Muhammad. Nah, di dalam surat Az-Zuha ayat yang ke-6 inilah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali, alam yajidka yatiman fa'awa. Wahai Muhammad, tidak ingatkah engkau bulian dari Ummu Jamil ini tidak seberapa dengan kondisi ketika engkau masih yatim. Nanti kita akan sampaikan insyaallah taala detik-detik kematian ibundanya tercinta nanti ya. Itulah malah lebih parah yani lagi daripada kondisi ketika Nabi SAW ditinggalkan oleh ayahnya. Alam yajidka yatiman. Kala itu engkau yatim. Kondisimu benar-benar Masya Allah, sangat mengenaskan. Tapi siapa yang membela, yang memudahkan, yang membuka pintu hati orang-orang untuk selalu membantumu? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, fa'awai. Alam ajidka yatiman fa'awaituka. Ya, disebutkan dalam hadis dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tidak ingatkah engkau dengan kondisimu di saat engkau menjadi yatim? Fa'awaituka. Siapa yang membelamu? Siapa yang memudahkanmu? Siapa yang memberikan pengayoman dan perlindunganmu? Kalau bukan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ambil di sini ada yatiman. Makanya Nabi SAW ketika wafatnya ayahandanya ini sudah kelak ini menjadi calon calon anak yatim, dan memang ketika lahir selamat Nabi SAW resmi menjadi anak yatim. Dan pernah kita sampaikan bahwasanya yatim itu disebut demikian kalau terpenuhi dua syarat. Ya, yang pertama apa? Man mata abuhu. Ketika yang meninggal siapa? Ayahnya. Ya, karena kalau yang meninggal ibunya, dalam kaidah fikihnya itu tidak disebut sebagai yatim sebenarnya. Ada istilah lain, yaitu aji. Mungkin tidak populer atau masih asing ya, belum familiar di telinga kita. Kalau ajiyun itu adalah laki-laki ya. Kalau ajiyah itu adalah anak perempuan. Artinya kalau aji atau ajiyah itu yang meninggal siapa? Ibunya. Kalau yatim atau yatimah, ya, laki-laki atau perempuan, yatim atau yatimah, itu yang meninggal siapa? Ayahnya. Ini adalah syarat pertama. Adapun syarat yang kedua harus terpenuhi, itu adalah
la yutma yani ba'da yani ihtilam. Yang kedua itu syaratnya sebelum yani baligh. Jadi kalau seandainya kita jumpai ayah meninggal Ustaz ini, ya, ayah sudah meninggal. Usianya berapa? Ya sudah jenggotan, yani sudah kumisan, ya sudah usia 40 tahun. Sudah tidak disebut lagi apa? Yani anak yatim. Ya. Tapi tetap syariat Islam ini sempurna. Seandainya kita jumpai satu syarat dari dua ini tidak terpenuhi, apakah kemudian mereka tidak mendapatkan belas kasih? Tidak. Kalau mereka dalam kondisi di bawah garis kemiskinan, mereka bisa masukkan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, yaitu dari kalangan fuqara dan yani masakin. Tapi yatim ini harus benar-benar kita dudukkan sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, keyatiman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terpenuhi nantinya. Ketika lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man mata abu terpenuhi syarat pertama, ayahnya sudah meninggal. Yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut yatim ini sebelum apa? Yani baligh. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah kemudian mengiba ya kepada orang lain bahwasanya saya ini sudah yatim meskipun usia sudah 40 tahun, sudah resmi menjadi seorang utusan dan nabi, tidak pernah. Karena otomatis ketika seseorang sudah baligh, maka masa dia menyandang status sebagai anak yatim berakhir. Inilah dua syarat yang harus kita yani fahami. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah muqaddimah. Ya, ketika usia 25 tahun ayah meninggal, gak lama kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di atas muka bumi yani ini. Nah, kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak luput dari beberapa poin-poin yang kita sampaikan. Ya, mulai dari tempatnya di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Pun demikian yang kedua, hari apa? Kemudian yang ketiga, tanggal berapa? Kemudian bulan apa? Dan tahun yang keberapa? Ya, kita akan belajar dari sisi historisnya. Insyaallah nanti kita akan ambil beberapa faedah yang bisa kita petik dari sini. Karena kelahiran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak luput dari orang-orang dan campur tangan kotor, orang-orang yang ingin mengusik tentang berita-berita dan detik-detik kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mumpung kita sedang mempelajari fikih sirah inilah saatnya kita ingin benar-benar menyingkap ya benang kusut dari orang-orang yang ingin merusak citra baik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah lembaran baru, lembaran awal bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas muka bumi ini. Yang pertama, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adalah tentang tempatnya. Para ulama sepakat, bahkan sudah ada ijma, tempat dilahirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota apa? Di kota Mekah. Titik. Cuma kalau seandainya ditelusuri lebih jauh, yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang namanya kota Makkah ini kan luas. Berarti kita harus pengen tahu lebih spesifik. Sebagaimana kota Surabaya ini kan ada beberapa kecamatan yang membawahi ya ibu kota atau kota Surabaya sendiri. Nah di sini ada dua pendapat di kalangan para sejarawan. Di antara para sejarawan ada yang mengatakan bahwasanya tempat secara spesifik Nabi SAW dilahirkan itu di Syi'bi Bani Hasim, atau ada yang mengatakan Syi'b Abi Thalib. Ya, Syi'b yani Abi Thalib itu adalah tempat ya seperti yani bangsal ya yang dimiliki oleh Bani Hashim dan ngumpulnya dari Bani Hashim tempatnya di situ. Dan di situ diklaim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Syi'b yani Bani Hashim atau Syi'b Abu Thalib ini punya sejarah panjang nantinya. Mungkin pernah kita mendengar atau membaca sendiri sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang-orang kafir Quraisy memboikot. Makanya semua yang di Bani Hashim di sana 3 tahun mereka diboikot. Ya, itu besar-besaran. Masya Allah, gara-gara satu orang. Inilah menunjukkan bagaimana apa? Fanatisme kesukuannya begitu kental sekali. Gara-gara satu orang, imbasnya terkena yani semua. Dan mereka ridho dengan kondisi seperti itu. Ini menunjukkan kesukuan Bani Hashim itu kuat sekali. Nah, di tempat itulah ya nanti di tahun yani ke-6 setelah kenabian, insyaallah taala mudah-mudahan kita sampai pada pembahasan itu,
setelah Rasul SAW diutus, nantinya tempat itu akan menjadi tempat yang punya kenangan lagi. Bagaimana Nabi SAW bersama Bani Hashim menjadikan tempat itu sebagai tempat ya ketika mereka semua diboikot oleh Sadatu Quraisy, para pembesar yakni suku Quraisy yang lain. Ada yang mengklaim tempat itu adalah tempat kelahirannya Nabi SAW. Yang kedua, ada yang menyatakan bahwasanya sebuah rumah mungil di dekat yakni Sofa, ya di Bukit Sofa ya. Barangkali yang pernah haji atau yakni umrah ya tahu ya. Nah, dekat yakni Sofa itu ada sebuah berdiri sebuah rumah yang mungil. Dan itu dipercaya Nabi SAW di tempat itulah dilahirkan. Allahu taala a'lam yani bishawab. Ini adalah beberapa rangkuman dari beberapa pengakuan para sejarawan. Tapi manakah tempat yang dianggap paling mendekati kebenaran atau paling sahih? Allahu taala a'lam yani bishawab. Karena minimnya data dan minimnya asar tentang riwayat. Tapi mereka semua sepakat bahwasanya kota Makkah adalah tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun secara spesifik di mana, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Syi'ab, yakni Bani Hashim atau Syi'ab Abi Thalib, dan pendapat yang lain dari pakar sejarawan mengatakan ada sebuah rumah mungil yang berdiri di dekat bukit apa? Bukit Sofa. Wallahu taala a'lam yani bishawab. Ya, tapi mereka yakin yani sekali yakni bahwasanya orang yang punya jasa besar dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ibundanya Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu taala yani anhu, atau yang kita kenal mungkin dengan maaf dukun bayi atau apa namanya, dokter kandungan, bukan dokter kandungan, apa namanya, bidan ya. Jadi bidannya ini ada yang mengungkapkan bahwasanya bidan yang membantu kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ibunya Abdurrahman ibnu Auf. Yang disebutkan dalam beberapa riwayat memang punya profesi dalam bidang kebidanan. Ya, meskipun waktu itu belum ada apa? Mungkin barangkali kampus atau akademi yang kebidanan atau keperawatan yang belum ada, tapi memang profesinya seperti itu. Baik. Ini adalah tempat ya. Jadi tempatnya di kota Makkah dan itu sudah diijma'kan, sudah disepakati oleh para ulama. Yang kedua, setelah tempat, yang kedua itu adalah yakni hari. Ya, hari dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah ada ijma' pula jamaah. Ya, hari dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di hari apa? Yakni Senin. Itu sudah ijma'. Para ulama ahli fikih sampai para ulama sejarah pun sepakat bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di hari yakni Senin. Ya, hal ini didasarkan pada sebuah hadis dari riwayat Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, disebutkan dalam Sunan Abi Daud dan disahkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu punya kebiasaan puasa Senin dan Kamis. Ya, dan ketika ditanya tentang hari Seninnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan jelas melafalkan fihi wulidtu. Di hari itulah, di hari Senin itulah, wahai Abi Qatadah, aku dahulu dilahirkan. Maka di sini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya hari Senin adalah hari dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga didukung oleh ijma' para ulama. Berkaitan dengan hari Senin pun demikian dengan hari Kamis yang jamaah dirahmati Allah. Ini ada beberapa fadilah dan keutamaannya. Ya, selain yang pertama tadi sudah kita sebutkan, hari Senin ya itu adalah hari dilahirkannya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hari yang spesial. Ya. Kemudian hari Senin keutamaan yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama kali. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan, fihi unzila alayyal Qur'an. Fihi, di hari Senin itu pula aku mendapatkan wahyu, aku menerima ayat pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ini adalah keutamaan hari Senin. Dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, diturunkannya pertama kali wahyu. Keutamaan yang ketiga, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Hari Senin ini adalah hari ditampakkannya apa? yakni amalan seluruh manusia. Ya, ditampakkannya. Ada yang mengatakan ini yang namanya takdir, yakni al-usbu'i. Ya, takdir pekanan. Karena ada takdir dengan berbagai macamnya. Mungkin barangkali para jamaah sudah pernah mendapatkan tentang macam-macam takdir ini dari pembahasan ilmu akidah biasanya. Ya, ada takdir semenjak lahir. Ya, sebagaimana tatkala disebutkan dalam Arba'in Nawawiyah ya. Ya, dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hadis yang keempat kalau tidak salah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat kemudian meniupkan apa? Yani roh. Lah di sini apa? Ajalnya, takdirnya, rezekinya ini adalah takdir ketika lahir. Ada takdir yang namanya takdir tahunan. Makanya kita kenal di dalam surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatil yani qadar. Karena setiap tahun itu akan diungkap untuk tahun-tahun ke depan. 1 tahun yang ke depan itu akan diungkap, akan ditampakkan takdirnya selama 1 tahun. Dan ada takdir yang sifatnya itu pekanan. Dan itu terjadi pada hari yakni Senin dan sebenarnya adalah hari Kamis yakni juga. Makanya disebutkan dalam riwayat dari Usama ibnu Zaid radhiyallahu taala anhu, ya, beliau itu pernah selalu membaca gerak-gerik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana punya kebiasaan puasa hari Senin Kamis. Ketika ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Dzanika yaumani tu'radu fihi ma a'malu al-ibad ila rabbil alamin." Wahai Usama, ya, kenapa saya punya kebiasaan hari Senin dan hari Kamis untuk rutin berpuasa? Karena di hari 2 hari inilah disebut sebagai takdir yakni pekanan, semua amalan ibad manusia ini akan ditampakkan. Fa uhibbu ayyurada amali wa ana shaim. Dan menjadi hal yang sangat menyenangkan dan membahagiakanku di saat amalan ini akan ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi amalanku ini penuh dengan catatan yakni sedang berpuasa. Hal ini yang menjadi alasan saya berpuasa. Ya, dan ini adalah kemuliaan hari Senin plus hari Kamis. Di mana di 2 hari ini amalan ibad manusia ini akan ditampakkan. Kemudian yang terakhir yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, hari Senin dan hari Kamis pula menjadi spesial karena di 2 hari inilah pintu-pintu surga itu dibuka. Dan ini menjadi apa? Bantahan bagi orang-orang Mu'tazilah secara khusus dan bagi orang-orang yang tidak percaya dengan adanya jannah dan neraka. Ya. Karena orang-orang Mu'tazilah itu meyakini bahwasanya jannah itu pun demikian dengan neraka belum diciptakan yakni saat ini. Kita percaya ya, jannah saat ini sudah diciptakan atau belum? Yani sudah. Baik neraka maupun yani jannah. Makanya apa yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kejadian Isra Mi'raj, penduduk-penduduk jannah pun demikian dengan penduduk-penduduk neraka ketika diajak berziarah ditemani oleh malaikat Jibril. Itu bukan replika. Dan itu bukan dalam kondisi Nabi SAW bermimpi. Tapi yang dilihat oleh Nabi SAW tempatnya jannah dan neraka itu adalah yakni surga yang asli. Pun demikian dengan neraka yang asli. Tapi orang-orang Mu'tazilah yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak mempercayai. Karena orang-orang Mu'tazilah kalau kita tarik di zaman ini itu seperti orang-orang liberal. Mereka selalu mengaitkan apa yang mereka yakini dalam syariat itu akal dan logika itu adalah barometer dan ukurannya. Apa alasannya? Kenapa mereka menolak bahwasanya jannah dan neraka itu belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maaf yakni bahasa orang Jawa Timuran, kalau sudah diciptakan berarti tempatnya itu suwung. Ngerti suwung ya Pak ya? Ya, ngapain Allah Subhanahu wa taala menciptakan? Sia-sia banget. Padahal kalau seandainya sudah diciptakan, sedangkan ya masa dan proses manusia akan masuk surga dan neraka itu masih lama banget.
Pun demikian dengan alam semesta, dengan kejadian alam, dengan kejadian hari kiamat pun belum terjadi. Ya, suwung, nggak berpenghuni katanya. Berarti Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang sia-sia. Kalau ini terjadi berarti mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang mereka pakai sebagai landasan dan barometernya. Tapi kita yakini ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jannah dan neraka itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti bisa dilihat di dalam kitab Al-Aqidah yakni Tahawiyah membahas tentang hal ini semua. Ya, lah ketika kita meyakini hal itu, ada kelebihan. Salah satu kelebihannya adalah di hari Senin yang sedang kita kaitkan hari ini. Pun demikian dengan hari Kamis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dan disahihkan oleh Syekh Albani dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tuftah abwabul jannah. Bahwasanya pintu-pintu surga, berarti pintu surga satu apa lebih? Satu apa berbilang? Ya ini berbilang, ya banyak pintu-pintu surga. Ya, lah pintu-pintu surga ini akan dibuka. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari apa? Taib, hari Senin dan hari Kamis. Fayaghfir, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata ada keistimewaan dengan sudah diciptakannya surga, dibukanya pintu-pintu surga di hari Senin dan hari Kamis. Apa itu? Di hari inilah Allah Subhanahu Wa Taala membagi bonus besar-besaran. Fayaghfiru likulli abdin. Allah Subhanahu Wa Taala akan membagi maghfirahnya, ampunannya bagi setiap hamba yang sudah memenuhi persyaratan. Yang pertama kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fayaghfiru likulli abdin la yusyriku billahi syai'an. Ya, selama orang itu tidak berbuat yang syirik, maka berarti syarat yang pertama ini insyaallah ya mampu kita yang diraih. Tapi ada syarat yang kedua. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh ada rasa benci dan permusuhan kepada sesama. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini mengecualikan illa rajulun kanat baina wa baina akhi syahna. Jadi maghfirah ini akan terhalang. Meskipun dia itu beriman kepada Allah, sekalipun dia tidak berbuat kesyirikan kepadanya azza wa jalla, tapi kalau seandainya ada syahna, ada rasa kebencian, permusuhan di antara saudaranya, mungkin barangkali benci antara suami kepada istri, mungkin barangkali keluarga satu dengan tetangganya, mungkin waliyadzubillah antara anak dengan orang tuanya misalnya. Kebencian-kebencian inilah yang akan menghalangi maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala di saat pintu-pintu surga dibuka hari Senin dan hari yakni Kamis. Subhanallah. Inilah di antara beberapa fadilah dan keutamaan yakni hari Kamis, hari Senin yakni pula. Dan di hari yang spesial itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni lahirkan, subhanallah. Tapi bukan berarti ya ada unsur yakni ibadah selain puasa yakni Senin dan Kamis. Jangan dikaitkan. Ya, karena punya anak misalnya. Saya nggak mau normal. Saya pengen booking kepada dokter sesarnya harus hari yakni Senin karena hari spesial yakni enggak. Ya, tidak bisa kemudian kita menyengaja seperti itu. Ya, sebagaimana ada keutamaan malam Jumat yakni misalnya bagi orang yang meninggal. Saya booking, pokoknya kalau malam Jumat kalau pas yani sakit ICU copot wasiatnya. Biar saya meninggal malam Jumat yani dapat yani fadilahnya. Tidak seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita bisa menyikapi hal ini dengan yani bijak. Baik, hari Senin sudah kita yani tuntaskan. Yang berikutnya adalah tanggal. Ini yang paling sensitif yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah, ada faedah besar yang bisa kita petik darinya nantinya. Berkaitan dengan tanggal ini tidak seperti kita membahas tentang TTL yang lain, tempat, bulan, tahun pun demikian dengan hari. Karena tanggal kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang paling ribet ya untuk bisa mengambil kata sepakat. Karena banyaknya perdebatan di kalangan para ulama sejarah mengenai tanggal kepastian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Karena di kalangan para sejarawan ada yang mengatakan Rasulullah SAW dilahirkan pada tanggal 2. Ada yang mengatakan tanggal 8.
Ya, tanggal 8 ini adalah pendapatnya dari Muhammad ibnu Jubair ibnu Mut'im. Mungkin kita mengenal yakni sahabat yang mulia Jubair ibnu Mut'im yang kala itu pernah diikat oleh Nabi SAW di salah satu tiang Masjid Nabawi ketika Rasul SAW sholat maghrib, kemudian membaca surat apa? Surat At-Tur, ya, yang akhirnya kemudian salah satu di antara ayat itulah yang menjadikan media wasilah bagi ayahnya Muhammad ini Jubair ibnu Mut'im masuk Islam. Ketika mendengar bacaan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqas samawati wal ardi bal la, ya, ayat-ayat ini yang kemudian menjadikan beliau masuk Islam nantinya. Lah, putranya yang bernama Muhammad ibnu Jubair ibnu Mut'im ini meyakini Nabi SAW itu lahir di tanggal 8. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan tanggal 9. Berat ini. Ada yang mengatakan tanggal 10. Ada yang mengatakan tanggal 12. Ini yang paling populer. Ada yang mengatakan tanggal 17. Dan ada pula yang menyatakan tanggal 22. Ini pendapat yang paling masyhur. Dan sebenarnya belum ada titik temu. Kata sepakat yang belum ada di kalangan para sejarawan. Tanggal 2, ada yang tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 12, ada tanggal 17, ada yang menyatakan tanggal 22. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah realita. Tatkala kita membuka ya fakta yang ada, kalau seandainya kita baca hampir seluruh kitab-kitab sejarah. Mungkin barangkali yang kita dapatkan waktu SD, itu saya mendapatkan yani pula, yang paling populer memang tanggal berapa? Yang 12. Itu yang paling populer. Lah, ini saatnya kita akan buka seperti apa sih yani fakta mengenai tanggal dilahirkannya Nabi SAW ternyata masih diperdebatkan. Belum ada kata sepakat ini sebenarnya. Dan hingga saat ini. Maka sebagian ulama-ulama kontemporer itu menyatakan bahwasanya ini sudah menjadi rahasia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah nanti kita akan ambil pelajaran. Kenapa tanggal kelahiran Nabi SAW menjadi rahasia Allah? Kenapa disimpan rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti hari? Kalau hari tadi bahkan hadisnya sahih, Nabi SAW menyatakan sendiri, fihi wulidtu. Berbeda halnya dengan tahun, berbeda halnya dengan bulan, berbeda halnya dengan tempat, yani pula tanggal ini menjadi rahasia bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Insya Allah nanti kita akan yani lihat apa sih faedah dan pelajaran penting yang bisa kita petik dari rahasia atau dirahasiakannya tanggal kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Baru kemudian poin yang berikutnya adalah setelah tanggal apa? Yani bulan. Mengenai bulan ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana saya sampaikan tadi, waktu SD biasanya kita mendapatkan pelajaran sirah, ya, Rabiul Awal itu adalah bulan dilahirkannya Nabi kita Muhammad SAW, betul? Baik. Tapi kalau kita buka beberapa kitab sejarah yang lain, salah satunya adalah kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ya, karangan Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan ternyata ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, Nabi SAW dilahirkan di bulan Ramadan. Ya, kenapa bulan Ramadan? Ya, ini mengingatkan pada tahun-tahun di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Nabi SAW menerima wahyu pertama kali disebutkan dalam surat Al-Baqarah di bulan apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di bulan apa itu? Di bulan Ramadan. Nah, di sini sebagian ulama dan sejarawan meyakini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu itu genap di usia 40 tahun di bulan Ramadan. Kalau seandainya kita tarik ke belakang,
di usia 0 berarti kemungkinan besar atau bisa dipastikan menurut pendapat yang pertama lahir di bulan apa? Di bulan apa? Di bulan apa? Kalau usia 40 tahun di bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam diyakini itu menerima wahyu. Kalau seandainya kita tarik menjadi 0 tahun ketika dilahirkan berarti kemungkinan besar di bulan apa? Ramadan. Ini adalah pendapat yang pertama. Sedangkan yang pendapat yang kedua yang paling populer dan masyhur, Rabiul Al-Awwal, ya, itu adalah bulan dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah nanti kita akan bahas mengenai dua bulan ini. Rabiul Awwal dan bulan Ramadan ini ternyata memiliki apa? Berkaitan dengan turunnya wahyu insyaallah. Ya, karena ternyata proses ya bahasa kita itu adalah pemanasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum nanti mendapatkan wahyu itu sudah ada semenjak Rabiul Al-Awwal. Tapi kalau dikaitkan dengan kelahiran ini adalah masalah lain. Para ulama ketika dikaitkan dengan bulan dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan dan mayoritas para ulama lebih condong dengan pendapat yang kedua, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di bulan apa? Rabiul Awwal dan bukan di bulan Ramadan. Allahu taala a'lam ya bisawab. Ini yang poin berikutnya. Adapun yang berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tempat yakni sudah, hari sudah, tanggal masih rahasia. Ya, bulan ya, mayoritas para ulama dan sejarawan mengatakan Rabiul Awwal. Yang terakhir adalah tahun. Ya, nanti kita akan bahas nama, ya. Lah, berkaitan dengan tahun yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita sampaikan di awal muqaddimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dilahirkan bertepatan di tahun yang sama kejadian pasukan bergajah. Yang kala itu disebut sebagai Amul Fil, tahun yakni tahun gajah. Makanya tahun gajah ini sudah menjadi nama yang populer di kalangan masyarakat yakni jahiliyah. Ketika ada peristiwa besar, tahun itu selalu disematkan yakni kepadanya. Ya. Ya, bahkan kadang-kadang itu juga sudah terjadi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Makanya kalau kita buka nanti lompat yakni jauh, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di tahun kesedihan, ada Amul Huzn, ya, tahun apa? Kesedihan. Itu juga sama. Jadi kebiasaan orang-orang masyarakat dan penduduk Arab, ya, secara umum itu kalau ada kejadian besar itu bisa dijadikan sebagai nama untuk tahun tersebut. Sebagaimana gajah ketika datang kerumunan mereka ini di tahun itu, maka disebutlah tahun itu dengan Amul Fil atau tahun gajah. Pun demikian, di saat Nabi SAW harus kehilangan dua ya pembela, dua manusia yang paling banyak berjasa untuk dakwah Nabi SAW. Yang pertama adalah kematian siapa? Abu Thalib, dan yang kedua siapa? Yani istrinya Khadijah. Makanya tahun itu dikenal dan dikenang yani juga sebagai Amul Huzn atau tahun yani kesedihan. Baik, kita kembali kepada Amul Fil atau tahun gajah. Memang di tahun itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yani dilahirkan, dan itu juga sudah ijma, sudah konsensus dan kesepakatan para yani ulama dan para sejarawan. Tidak ada yang menyangkalnya. Ya, hanya saja jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya nanti dikonversi dengan tahun Masehi, ya, ini yang menjadi perdebatan. Meskipun kalau kita baca buku-buku sejarah disebutkan juga dalam Rahiqul Mahtum itu tahun berapa? 571 yakni Masehi. Tapi ini perkiraan ya. Makanya kalau kita buka di dalam Rahiqul Mahtum itu beliau menyebutkan ma yuqaribu. Ya, sekitar. Karena memang hitungan Hijriyah atau hitungan Hijriah dengan Masehi itu ya tidak bisa pas, yakni berbeda. Ya. Makanya wallahu taala alam yakni bisawab, para sejarawan itu lebih banyak menggunakan Amul Fil itu sebagai ya menutup yakni celah dari perdebatan mengenai tahun kepastian kalau dilihat dari tahun apa? Kalender yakni Masehi. Ya. Terlepas dari perdebatan itu, kita yakin bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tahun yani gajah. Nah, di tahun yani gajah inilah
sebenarnya banyak bukti. Kalau seandainya Nabi SAW dilahirkan di kota Makkah, banyak buktinya. Kalau seandainya dilahirkan di hari Senin, Nabi SAW menyatakan sendiri. Ya, masalah tanggal rahasia Allah. Bulan, ya banyak yakni faktanya dari para sejarawan. Kemudian tahun gajah ini diperkuat oleh beberapa sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lahir di tahun yang sama. Ya, makanya inilah yang kemudian dijadikan sebagai bukti bahwasanya Nabi SAW itu dilahirkan di tahun yakni gajah. Ada sekitar yakni 3 ya, sahabat yang dilahirkan di tahun yang sama. Ya, tercatat dalam buku sejarah ada yang bernama Abu Umayyah Suwaid ibnu Ghafalah. Ya, Abu Umayyah Suwaid ibnu Ghafalah ini adalah seorang sahabat yang dilahirkan di tahun yang sama bersamaan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang beliau mengakui ketika pernah ditanya, lebih dulu mana kelahiranmu ataukah kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena ini kaitannya dengan lebih tua mana dan lebih muda yang mana. Beliau ketika ditanya dengan pertanyaan seperti itu, ya engkau lebih muda ataukah lebih tua? Beliau mengatakan saya lebih muda. Berarti lahirnya lebih dulu mana? Lebih dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengakui dia mendapatkan berita yakni juga dari orang tuanya bahwasanya beliau dilahirkan di tahun gajah di tahun yang sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya saja beliau lebih muda. Berarti otomatis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih awal lahirnya, baru kemudian gak lama Abu Umayyah Suwaid ibnu Ghafalah ini dilahirkan. Pun demikian dengan sahabat yang lain disebutkan dalam sejarah. Ada Qais ibnu Makhramah. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam tarikhnya, ya, jadi Qais ibnu Makhramah, Qais bin Makhramah. Imam Bukhari ini ulama yang unik. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kecerdasan yang luar biasa. Beliau punya kitab hadis, tapi beliau juga punya kitab apa? Yani sirah atau yani tarikh. Makanya dahulu kalau tidak salah pernah kita sampaikan, disiplin ilmu sirah ini hampir semua ulama itu punya kontribusi besar dalam mensyiarkan ya sirahnya Nabi SAW dan perjalanan panjang baginda kita Muhammad SAW. Apapun latar belakang keilmuan yang mereka kuasai, sirah itu selalu ada menjadi salah satu di antara karya-karya besar dari para ulama. Kita mengenal Ibnu Jarir At-Tabari yang dikenal dengan tafsir, dengan pakar tafsir. Tapi beliau juga punya kitab apa? Yani tarikh dan sirah. Ya, kita mengenal Imam Bukhari rahimahullahu taala yang dikenal piawai dalam bidang apa? Hadis. Punya kitab Sahih Bukhari, punya kitab Al-Adab Al-Mufrad. Tapi ternyata beliau juga punya kontribusi besar dalam mensyiarkan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yani tarikh yani ini. Pun demikian ulama-ulama yang lain, ya bahkan yani Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala juga punya karya. Makanya dahulu pernah kita sampaikan, kenapa Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya itu selalu memberikan porsi halaqah dan tema khusus untuk membahas sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan oleh salah satu muridnya yang hadir di majelisnya, Utbah ibnu Ubaidillah. Beliau mengungkapkan bahwasanya kunna nahdur. Dahulu kita itu pernah hadir di majelisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di majelisnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tapi ketika sudah menjelang sore sampai malam, kajian tafsir tutup, diganti dengan kajian apa? Yani sirah. Ini sebagai bentuk ya mempromosikan dan mensyiarkan. Karena memang yang belajar sirah itu harus punya porsi. Dan pernah kita sampaikan yang dahulu untuk sedikit mengulas. Jadi sampai Zainal Abidin, cicitnya Nabi dan cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ini juga mengakui kita mendapatkan pelajaran sirah dari bapak-bapak kita, kakek-kakek kita, itu porsinya sama dengan kita mendapatkan pelajaran Al-Quran. Ini kan
sebenarnya presentasi seperti ini yang belum kita dapatkan. Maka ya, seharusnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak kita, ya seharusnya kalau kita mengacu kepada kurikulum yang didapatkan oleh cicitnya Nabi, ya, atau cucunya Ali, otomatis cucunya Ali ini mendapatkan dari Ali mendapatkan dari siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kurikulum yang hampir punah dan musnah di zaman ini itu adalah memberikan porsi yang sama, kita mengajarkan Al-Qur'an dengan porsi yang sama kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang profil mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kembali kepada Imam Bukhari rahimahullahu taala. Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitabnya Tarikh, ya, itu mencantumkan kisah tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan siapa saja sih yang dilahirkan di tahun yang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Qais ibnu Makhramah. Ya, makanya disebutkan dalam riwayat tersebut Qais ibnu Makhramah itu pernah menuturkan sendiri, "Ulitu ana wa Rasulullah fi amil fil." Aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tahun yang sama, kata Qais ibnu Makhramah. Sedangkan sahabat yang ketiga yang terakhir, ya, itu adalah Kubath ibnu Ushaim. Ada mengatakan Kubath ibnu Rustum. Mungkin nama-nama ini agak asing, ya. Sahabat yang ketiga adalah Kubath ibn Ushaim. Kubath ibnu Ushaim. Ini adalah sahabat yang ketiga yang dilahirkan di tahun yang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kenapa kita sebutkan sahabat-sahabat ini, jamaah dirahmati Allah? Ada faedah besar yang bisa kita petik dari penyebutan tiga nama sahabat ini. Karena dengan disebutkan tiga nama ini semakin memperkuat bahwasanya memang benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di tahun Gajah. Ya, kalau seandainya berita dan fakta atau data itu dari satu pihak, mungkin masih banyak orang yang meragukannya, kevalitan dan kesahihannya. Tapi ini diperkuat oleh sahabat-sahabat lain yang memang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun yang sama dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita cantumkan beberapa orang yang pernah dilahirkan di tahun yang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berarti untuk TTL yang sudah selesai. Ya, dilahirkan di kota Makkah di hari Senin, tanggalnya masih dirahasiakan oleh Allah, di bulan apa? Rabiul Awal, dan ini adalah pendapat yang sahih. Ya, dan ini adalah pendapat jumhur atau mayoritas para ulama dan para ahli sirah. Sedangkan yang kelima tahun Gajah ini sebenarnya ijma. Apalagi diperkuat dengan pengakuan dari sebagian sahabat yang dilahirkan di tahun yang sama. Adapun yang berikutnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu adalah nama. Ya, dan ini juga pernah saya singgung dahulu, dan nanti ini adalah bagian dari muraja atau mereview kembali insyaallah taala. Para ulama sepakat bahwasanya nama pertama kali yang diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah namanya siapa? Muhammad. Ya. Nama Muhammad ini adalah nama yang diberikan oleh siapa? Kakeknya sendiri. Makanya dicantumkan dalam beberapa kitab sejarah bahwasanya yang memberikan nama Muhammad itu bukan ibunya. Ayahnya sudah meninggal. Tapi kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang memberikan nama Muhammad itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan di dalam Tarikh, misalnya Ibnu Hisham disebutkan ada kronologinya dan kisahnya. Karena kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lahir, ya sebagaimana TTL yang tadi sudah kita sampaikan, tinggal menyisakan satu hal, nama. Ya, bahkan nama itu nanti identik dengan perayaan atau ritual ibadah yang kita kenal dengan namanya apa? Akikah. Ya, kala itu memang Abdul Muthalib setelah memberikan nama Muhammad kepada Rasulullah itu juga sampai menyembelih onta dan mengundang banyak orang sebagai wujud syukurnya. Tapi para ulama masih belum menyatakan dengan pasti apakah perayaan sebagai wujud syukur itu disebut akikah ataukah tidak. Ya, sebagian yang besar menyatakan itu adalah wujud syukur biasa. Kalau nazar sudah ada sebelum Islam. Tapi kalau akikah wallahu taala alam bisab ada menyatakan itu belum akikah namanya. Wallahu taala alam bisab. Tapi sebagai wujud syukur kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih
onta kemudian mengundang banyak orang. Lah disinilah prosesnya Nabi SAW lahir. Kemudian digandeng oleh Abdul Muttalib, disebutkan dalam Syirah Ibnu Hisham juga. Kemudian dibawa ke pelataran Ka'bah. Kemudian dipanggil orang-orang yang terdekat dari penduduk Makkah, sembari menyatakan bahwasanya aku memberikan nama kepada cucuku ini dengan nama Muhammad. Makanya banyak sebagian di antara mereka yang menyangkal, kenapa namanya Muhammad? Karena nama Muhammad ini adalah nama yang masih asing. Ya, karena kebanyakan di antara mereka itu kalau sering kali menggunakan nama Abdul. Makanya Abdul Muttalib, Abdul Ka'b, Abdul Uzza, Abdul Syams. Atau kalau tidak, mereka itu menggunakan nama kakek buyutnya. Itu sudah menjadi kebiasaan, kebanyakan seperti itu. Makanya coba kita lihat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keturunan Ali bin Abi Thalib itu nanti ada Ali lagi kan? Jadi Ali ibnu Ali bin Abi Thalib. Dan banyak seperti itu. Bahkan kadang-kadang anak cucunya dan cicitnya itu dinamakan dengan nama-nama kakek buyutnya atau sahabat-sahabat yang mulia. Jadi nama itu muter terus. Ya, sama juga dengan namanya Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Namanya siapa? Abu Hamid. Jadi Ahmad ibnu Ahmad. Ya kita nggak tahu Ahmadnya yang mana ini. Apakah Ahmad anaknya atau ayahnya atau kakeknya? Itu semuanya namanya sama. Ya, itu kebiasaan. Makanya penduduk Makkah ketika mendapatkan nama Muhammad, ini mereka masih belum bisa menerima kala itu. Ada yang janggal, kenapa dikasih nama Muhammad? Akhirnya kemudian kakeknya menyatakan bahwasanya, aku beri nama Muhammad ini, secara bahasa Muhammad itu artinya apa? Yang dipuji atau yang terpuji. Harapanku, cucuku ini akan dipuji oleh ahlus sama wa ahlul ard. Diharapkan dengan nama Muhammad ini semua akan memuji, baik penduduk langit maupun penduduk bumi, dan harapan dari kakeknya Abdul Muthalib kelak dia akan menjadi orang besar. Harapan dari seorang kakek dengan memberikan nama Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari kisah ini juga diperkuat sebenarnya dengan dalil-dalil yang kita jumpai di dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah. Sebagaimana dahulu pernah kita sampaikan, di antara keistimewaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam selain nama ada juga mukjizat, ada juga kesempurnaan fisik. Masih ingat ya dulu ya? Masih ingat ya? Atau catatannya sudah hilang dengan pergantian 2023 ini? Baik. Ya, salah satu di antara keistimewaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam punya banyak nama. Bahkan Al-Qur'an mendedikasikannya di dalam banyak ayat. Di dalam surat Al-Ahzab, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Dalam surat Al-Fatah Allah Subhanahu wa taala firman, Muhammadur Rasulullah. Ya, dan banyak. Pun demikian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan yang itu tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Yaitu punya banyak nama. Innali khamsata asma. Saya punya 5 nama. Ya, itu dalam satu riwayat disebutkan dalam Sahih Muslim. Nama saya yang pertama adalah Muhammad, kemudian siapa? Ahmad, kemudian siapa? Al-Mahi, kemudian siapa? Apa? Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, kemudian terakhir apa? Al-Aqib. Kalau kita gandengkan dengan riwayat yang lain adalah Nabi Rahmah, ada Al-Mutawakkil, ada Nabi Taubah. Ini adalah keistimewaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam punya banyak nama. Tapi nama yang pertama kali diberikan oleh kakeknya itu adalah nama Muhammad. Ya, jadi ini tidak kita ragukan. Nama Muhammad disebutkan dalam kitab sirah. Nama Muhammad disebutkan dalam Al-Quran. Nama Muhammad disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan itu keluar dan pengakuan dari lisan sendiri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita yakinkan akan hal itu? Karena kita akan sampaikan beberapa syubhat dan mungkin barangkali pernah kita sampaikan yang dahulu mengenai nama Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diklaim itu bukan Muhammad tapi apa? Kusam. Nanti kita akan sampaikan biidnillahi ta'ala. Adzan jam berapa? Sudah masuk waktu adzan? Kurang berapa menit?
kurang 15. Ya ini taib. Berarti sampai jam 3. Taib. Sampai jam 3 ya. Kita lanjutkan ya ini sedikit. Kemudian subhanallah ada pesan dari panitia. Ya, ada donatur ini ya. Ya, memberikan yani hadiah dan insyaallah nanti kita akan bagi hadiah ini dan setiap yani sesi sebelum berhenti ya, sesi pertama dan sesi kedua nanti ada beberapa ya kuis dan pertanyaan ya. Mudah-mudahan nanti para jamaah ya mungkin barangkali yang sudah menulis atau mungkin barangkali ada yang selevel dengan Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i nggak nulis. Semuanya terekam ya di dalam ya database-nya kuat sekali. Mungkin jamaah-jamaah di sini kebanyakan selevel dengan Imam Syafi'i insyaallah ya. Ya nanti bisa menjawab insyaallah taala beberapa kuis dan pertanyaan ringan insyaallah dari saya. Baik. Lah kenapa kita yakinkan ini tadi? Sirah Ibnu Hisam Muhammad. Di dalam Al-Qur'an Muhammad. Pun demikian di dalam hadis pun yani Muhammad meskipun punya nama banyak. Tapi saya tertarik untuk menyampaikan dan pernah saya sampaikan pula kalau tidak salah di tempat ini, orang-orang orientalis salah satunya adalah Theodor Noldik. Ya, Theodor Noldik ini bukan nama yang asing ya di kalangan orang-orang liberal Indonesia. Karena orang-orang liberal di Indonesia pun demikian dunia internasional juga meyakini Theodor Noldik ini adalah ya pakarnya ya faham orientalisme. Theodor Noldik yani ini pernah mengungkapkan dan menyatakan ya meskipun ini masih dalam bentuk klaim bahwasanya nama Muhammad itu hanyalah dongeng. Nama nabinya kaum muslimin itu sebenarnya adalah Qutham. Ya, subhanallah. Ya orang-orang orientalis itu mereka rata-rata adalah kutu buku juga lah ya. Beda dengan kita. Ya. Lah, ternyata jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Theodor Noldik ini sudah menjelajahi banyak sekali karya-karya besar para ulama terutama adalah kitab hadis. Mungkin barangkali saya sebutkan kitab hadisnya. Ada kitab yani hadis, ada yang mengatakan ini ada juga kitab yani sejarah, kitab Al-Kamil Ibnu Addi. Pernah dengar enggak kitab ini? Ya. Lah ternyata si Theodor Noldik ini sudah ngacak-ngacak yani kitab ini. Nah di dalam kitab ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Kamil miliknya Ibnu Addi ini memang mencantumkan sebuah riwayat bahwasanya nama Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah Qutham. Baik. Akhirnya riwayat ini yang dijadikan sebagai dalih. Saya katakan dalih dulu ya. Kalau dalil kan pasti. Kenapa saya katakan yani dalih? Karena riwayat ini menurut analisa pakar ahli hadis itu termasuk hadis yang dhaif. Salah satu perawinya Abul Bukhturi dikenal sebagai pendusta. Kalau kita memahami hal ini, pasti hadis ini nggak ada gunanya. Kita pakai pun yani nggak akan bisa jadikan sebagai hujah. Bagi Theodor Noldik itu nggak penting. Yang penting ada riwayat seperti itu dicantumkan dalam kitabnya para ulama kaum muslimin dicomot. Dan ini yang jadikan sebagai dalih satu-satunya bahwasanya nama asli nabinya kaum muslimin adalah Qutham. Q-U-Tha ya, T-S-T-S A kemudian mim, Qutham. Ya, ternyata ada udang di balik batu nantinya. Kenapa dia ngebet banget meyakinkan kaum muslimin di seluruh dunia jamaah dirahmati Allah bahwasanya nama nabi kita kaum muslimin bukan Muhammad, Qutham itu nanti ada tujuannya. Theodor Noldik ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika menyatakan yang demikian, ya, ini enggak yang sembarangan ya. Dia memang diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kitab yang dia karang, Tarikhul Quran, dia menyebutkan tentang sebuah subtopik tentang nama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini bukan Muhammad tapi Qutham ini. Ya, Theodor Noldik ini Allah Subhanahu wa taala berikan kecerdasan, kelebihan menguasai banyak sekali bahasa. Mulai bahasa Ibrani, ya pun demikian bahasa Arab, ya pun demikian yakni bahasa apa? Yakni Latin, yakni bahasa macam-macam, bahasa Inggris. Hampir semua bahasa-bahasa yang berkaitan dengan bahasa internasional dan bahasa-bahasa kitab-kitab terdahulu mampu
ia kuasai. Yang akhirnya melahirkan sebuah kitab Tarikhul Quran. Bayangkan, yani saya saja nggak bisa mengarang yani kitab dengan bahasa Arab Tarikhul Quran, ya, dengan bahasa dan tarkib tata bahasa yang sesuai dengan kaidah, ya, nahwu sorofnya bagus. Tarikhul Quran sudah ditranslate dalam berbagai yani bahasa. Type endingnya, singkat cerita, di Tarikhul Quran salah satu subtopik dia mencantumkan itu, ingin meyakinkan, ya, bahwasanya nabinya kaum muslimin bukan Muhammad tapi Kutham, dengan mencomot sebuah hadis di dalam kitab Al-Kamil dia sebutkan karangan Ibnu Addi yang dia tidak disebutkan kalau riwayatnya adalah dhaif karena tidak dipedulikan. Dia nggak peduli, yang penting ada di dalam kitab para ulama Islam. Lah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata kitab ini menjadi apa? Menjadi viral, menjadi bestseller. Makanya asosiasi akademik yani Perancis itu sampai mengganjar, memberikan hadiah hibah, waktu itu pakai francs, yani belum sekarang euro ya, ya dengan hampir yang 3.000 yani francs, yani kala itu sebagai hadiah. Didukung banget Theodor Noldik ini dengan karangan kitabnya itu Tarikhul Quran. Kenapa demikian? Ya, karena memang ya sama-sama punya kepentingan. Ya, yang satu punya kepentingan untuk yani benar-benar ingin mengubah sebuah keyakinan yang baku yang sudah bertahan 14 abad yani sebelumnya. Di sisi lain, asosiasi akademik yani Perancis yani punya tujuan yang lain. Lah ini yang kemudian terkuak. Kebencian yani mereka terhadap Islam, ya, itu mereka menjadikan kitab Tarikhul Quran ini sebagai bahan kampanye mereka. Ya, jadi ini simbiosis mutualisme, sama-sama punya kepentingan yang sama. Subhanallah, yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yani kitab kala itu ketika diterbitkan di pertama yani kali itu viral jadi bestseller, tapi Allah Subhanahu wa taala ya yang akhirnya kemudian menenggelamkannya. Mungkin barangkali kita nggak mengenal atau baru mendengar pertama kali kalau ada kitab Tarikhul Quran karangan dari seorang orientalis Theodor Noldik yang di situ mengungkap nama asli Nabi SAW yang padahal hadisnya yang dijadikan sebagai hujah atau dalilnya itu adalah hadis yang dhaif. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala yang benar-benar menenggelamkan kitab ini. Meskipun kitab ini akhir-akhir ini kembali dibongkar, kembali diviralkan lagi oleh orang-orang orientalis yang ada di negara kita, waliyadzubillah. Ya, lah jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita sampaikan hal ini dan apa sih tujuan utamanya? Ternyata Theodor Noldik ini ingin mengubah yakni paradigma dan keyakinan kaum muslimin saat ini yang semuanya meyakini nama Muhammad itu adalah nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena harapan dia kalau kaum muslimin yakni seluruhnya itu kemudian beralih meyakini bahwasanya Kutham itu adalah nabinya kaum muslimin, apa yang terjadi? Lah, ini sekaligus sebagai bukti nantinya untuk meyakinkan kepada kaum muslimin kalau mereka sudah termakan yakni dengan isu ini apa? Berarti nabi yang sudah diprediksi oleh kitab Injil dan kitab Taurat itu bukan nabimu. Paham di sini arahnya ke situ nanti. Karena nama Muhammad sebenarnya sudah diprediksi oleh kitab Injil. Kalau kita lihat yakni dalam ya pembukaan atau pembukuan yakni Injil pertama kali yang ditulis dalam bahasa apa? Yakni Yunani, itu sebenarnya adalah nama Muhammad yakni sendiri. Ya, tapi translate-nya sudah kita tahu lah bagaimana manipulasi dan campur tangan manusia yang akhirnya kemudian nama Muhammad itu nggak akan kita jumpai di dalam translate dan bahasa terjemahan bahasa apapun yakni Injil yakni saat ini. Pun demikian di dalam kitab Taurat disebutkan yakni pula. Lah, mereka punya tujuan sejauh itu yakni jamaah. Kalau seandainya kaum muslimin meyakini namanya bukan Muhammad tapi Kutham, lah ini nanti kemudian dibalikkan fakta yang ada. Berarti nabimu yang selama ini yakini itu bukan nabi yang sudah diprediksi oleh kitab Taurat dan kitab yakni Injil. Itulah liciknya mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya skenario yang lebih yakni sempurna. Wa makaru yakni wa makarallah. Allahu taala alam yakni bisawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan beberapa faedah yang bisa kita yakni petik yakni dari faedah tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya termasuk yakni diantaranya adalah apa hikmah
dirahasiakannya tanggal kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyisakan 5 menit, 5 menit ya. Taib, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada para jamaah. Yang besar ini sepertinya ini satu paket apa? Satu paket. Yang saya satu paket paling besar ini saya kasih insya Allah di akhir sesi kedua ya, untuk menunjukkan loyalitas dan kesetiaan para jamaah. Taib. Ini yang kecil-kecil sebagai pembuka ya, pemanasan. Ada beberapa ya, banyak sekali insya Allah ya. Taib. Pertanyaan yang pertama, dan saya mohon saya ajukan kepada para jamaah laki-laki dulu ya, para panitia untuk bisa membantu saya sebagai polantasnya, karena pengamatan dan penglihatan saya juga terbatas. Ya, nggak boleh mengangkat tangan terlebih dahulu ya sampai selesai pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada jamaah laki-laki ya. Ya, sebutkan 2 nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepertinya sebelah kiri, betul? Betul ya, sepakat ya? Baik. 2 nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk para jamaah laki-laki. Kurang 3 menit, insya Allah mudah-mudahan cukup ya. Yang pertama, ya, Muhammad. Dan yang kedua, Ahmad. Dan Ahmad. ya, ini Ahmad. Taib, ini jazakallah khairah. Ini gimana langsung teknisnya, di maju apa gimana ini Mas? Karena ada yang kecil, ada yang besar, saya nggak tahu. Ini haknya masing-masing ini. Taib. Ini judulnya sama, monggo yang mana ini? Taib, pertanyaan yang kedua ya. Yang ambil yang kecil, subhanallah. Ada yang besar loh ini. Masya Allah. Taib, pertanyaan yang kedua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebutkan yang ini 2 saja. Keutamaan hari Senin. Saya nggak tahu. Jamaah ya, keputusan final ada di tangan panitia ya, saya terbatas. Baik. 1 apa? Hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Baik. Yang kedua? Pertama kali turunkan wahyu. Masya Allah ya, ini jazakallah. Bukakan pintu. Baik, jazakallah khair. Ini ada beberapa monggo silakan maju. Pertanyaan yang ketiga untuk menyingkat waktu juga ya, untuk jamaah laki-laki. Ini jamaah perempuan dapat jatah enggak? Hah? Kasih 2. Kalau laki, monggo silakan. 1 ya? Apa 2? 1 aja. Taib. Untuk jamaah perempuan aja ya, nanti khawatir. Oh, sesi 2, taib. Berarti untuk laki-laki ya. Bismillah, sampai adzan ya. Bismillah. Pertanyaan yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagaimana diturunkan oleh para sejarawan, diyakini yakni lahir di 2 bulan yang berbeda, sebutkan. Ya, 2 bulan yang berbeda, sebutkan. Ya, bulan yang pertama apa, yang kedua apa? Bulan yang pertama adalah Bulan apa? bulan Rabiul Awal dan bulan Taib. Yang kedua? dan bulan Ramadan. Taib, yani jazakallah khair. Taib. Terima kasih, yani jazakallah khair. Pertanyaan yang berikutnya langsung ya, disambung sambil ngambil sendiri ya. Pertanyaan mudah insyaallah taala. Ya. Di kota manakah? Taib, jazakallah khair. Di kota manakah ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal? Taib. Ayah Nabi ya. Ayah Nabi, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kota Madinah yang pada waktu masih dinamakan Yasrib. Yasrib, ya ahla Yasrib ala muqama lakum. Taib, jazakallahu khair. Monggo dipersilakan. Kemudian yang berikutnya sampai berapa ini Mas Rek? Ini sudah 5 ya ini. Sudah cukup? Sudah cukup, Taib, insyaallah. Ya. Insyaallah kita akan lanjutkan di sesi yang kedua, sekaligus nanti ada kuis, yakni dengan door prize yang paling meriah ya, karena memang lihat dari ini juga berat ya, dan hadiahnya subhanallah
yakni kitab, yakni juga mushaf ya. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat yakni bagi jamaah yang bisa menjawabnya ya. Mudah-mudahan tidak ada udzur, nanti kita akan lanjutkan setelah salat asar biidznillah taala. Tapi kita tutup. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.